secara rasionya, secara logikanya, anak kecil suruh menyebut nama Tuhan dan langsung meminta kepada Tuhan, sedangkan dia tidak tahu atau belum tahu atau belum mempelajari atau belum membedah yang sejati sesungguhnya Tuhan itu apa dan bagaimana dan di mana. Tapi ulo salam mulya atur bagya wis muga nusantara. Ong wilahing jati nuhuni hajat-hajat leluhur Nusantara tapi uluk salam mulia. Saya sore ini hari Jumat manis bulan Syawal ya kalau istilah Jawa atau istilah Hijriah. Saya berada di Sendang Semanggi. Sendang Semanggi itu berada di Bukit Sempu, Dusun Sinambung, lalu desanya Bangun Jiwo kalau nggak keliru, Kecamatan Kasihan, Bantul, Yogyakarta. Saya akan menceritakan bahwa betapa pentingnya kita sebagai orang Jawa khususnya dan orang Nusantara pada umumnya untuk bisa menggali lebih jauh surasa hidup. Untuk bisa menggali lebih jauh surasa hidup. Apa itu surasa hidup? Hidup itu selalu dan selalu semestinya nepakake rasaning liyan kaya dene rasaning diri pribadi. Nepake atau ngukur perasaan orang lain sesuai dengan diri kita sendiri. Manakala kita dicubit rasa sakit, tentunya tidak perlu kita mencubit. Ketika kita perlu pertolongan atau hidup sejahtera itu manakala rukun. Sekali lagi, manusia bisa menembus hidup atau bisa menjalani hidup yang sejahtera bahagia itu manakala manusia itu sesama manusia rukun. Nah sekarang bangsa ini saya sering mengatakan bahwa bangsa yang hanya bersatu namun tidak rukun. Nah saya akan menguraikan bahwa disinilah mengapa kita penting ya. Jangan sampai Jawa ilang Jawane, wong Nusantara ilang budayane. Apapun alasannya, komentar dari para kaum pendatang ya. Kalau saya mengatakan agama mungkin berlebihan. Namun paham dari manca praja yang tentunya menggeser kepada nilai-nilai keyakinan ketauhidan menurut Pak Kiai atau ketuhanan yang Maha Esa menurut bahasa Pancasila, bahwa kita telah tergeser dari yang semula itu menggapai berkah leluhur atau restu leluhur itu adalah jalan satu-satunya untuk bisa menggapai ridho Tuhan yang Maha Esa. Sekarang anak kecil pun itu langsung diajari untuk minta kepada Tuhan. Secara rasionya, secara logikanya, anak kecil suruh menyebut nama Tuhan dan langsung meminta kepada Tuhan, sedangkan dia tidak tahu atau belum tahu atau belum mempelajari atau belum membedah yang sejati sesungguhnya Tuhan itu apa dan bagaimana dan di mana. Saya akan menguraikan di sini bahwa betapa pentingnya nilai spiritual Jawa untuk tatanan Nusantara. Sekali lagi, betapa pentingnya nilai spiritual Jawa untuk kepemimpinan bangsa dan tanah air Nusantara inilah. Saya akan menguraikan bahwa disinilah Pak Harto awal dikenalkan kepada surasa Jawa yang sejati atau ilmu kejawen oleh tapi uluk salam mulia. Guru yang awal adalah Romo Marto Pangarso. Romo Marto Pangarso itu lalu melimpahkan karena sudah yuswa sepuh dan akan kembali ke hadirat Tuhan yang Maha Esa, lalu melimpahkan agar Pak Harto dibina oleh Romo Sudiat Prawirokusumo yang merupakan santri pilihan atau santri yang kalau istilah sekarang ranking yang telah mumpuni daripada Suroso Sastro Jendro Pangruateng Diu, namun selama ini baru tahap pada Suroso Sastro Jendro Hayuningrat, belum mampu pada Pangruateng Diu. Apa yang dimaksud Pangruateng Diu itu adalah ngeruat keangkaramurkaan di bumi Nusantara ini. Sekali lagi, ngeruat keangkaramurkaan di bumi Nusantara ini. Manakala kita menghendaki atau bertujuan bahwa Nusantara ini menjadi gemah ripah loh jinawi kertototo turaharjo
setiap manusia mengukur rasaning lian kaya dene rasaning diri pribadi, sehingga tidak ada duka dan nestapa pada bangsa ini, sehingga semua itu guyub rukun, semua saling tolong, bahu membahu, ya doyo dinayan kalau istilah Jawa. Tidak ada istilah susah manakala melihat orang lain senang dan senang melihat orang lain susah. Lah pentingnya di sini saya akan menceritakan bahwa Pak Harto dulu awal diperkenalkan dengan nilai spiritual yang sejati itu, tapi salam mulia, di Bukit Sempu, ya, atau di desa Bangun Jiwo, dusunnya Sinambung, artinya menyambung daripada kewahyuan Nusantara dari Pak Karno yang semestinya memang jatuh kepada Pak Harto. Lah, awal di sini bahwa Pak Harto itu dikenalkan dengan apa itu Bundelaning Nusantara, yaitu Kawruh Sastra Jendra Hayuningrat. Lah, setelah dilimpahkan kepada Romo Sutyat Prawirokusumo, lalu Bedahing Suroso Sastra Jendra Hayuningrat itu berada atau kewahyuannya jatuh di Gunung Serandil dan Selok, lebih tepatnya itu di Padepokan Ampel Gading Jambe 7. Lah, kali ini saya intinya mengingatkan bahwa tanpa ada surasa Bedahing Sastra Jendra Hayuningrat pangruwating diyu, niscaya Nusantara sepandai apapun para pemimpin yang digadang-gadang, mungkin Prabowo dan sekaligus Pak Prabowo ini adalah menantu daripada Pak Harto. Namun saya meyakini Pak Prabowo belum mampu dan apalagi mumpuni untuk membidangi spiritual yang khususnya untuk pemimpin Nusantara agar gemah ripah lo jinawi, ayem kerto toto turaharjo, apalagi program ke depan menurut acuan leluhur dan menurut cita-cita atau pemikiran pada umumnya, Indonesia itu mesti swasembada pangan, Indonesia mesti jadi negara maju. Kalau istilah leluhur itu bukan menjadi negara maju, namun menjadi pancering jagat kiblateng bawono. Yang dimaksud pancering jagat kiblateng bawono adalah budi pekerti yang luhur. Jangan, mohon maaf, memuja-muja, umpamanya memuja budaya manca praja seperti budaya Saudi Arabia umpamanya. Berbondong-bondong sampai berangkat haji saja sekarang mungkin sudah antrinya sampai 25 tahun. Namun yang didatangi di sana leluhur siapakah itu, Bu? Saya nggak mempengaruhi. Ketika untuk mengkaji lebih jauh, mungkin banyak sekali, tidaklah itu dari Amerika, tidaklah itu dari Rusia, dan mungkin dari Saudi Arabia yang mengagumi atas luhurnya budaya adiluhung. Namanya budaya adiluhung itu adi itu lenewe, luhung itu dhuwur, ya, dhuwur atau tinggi. Berarti budaya kita, tata krama kita lebih tinggi daripada budaya-budaya Amerika, Saudi Arabia, dan Rusia. Lah, tiga negara ini kan pokok ya, Rusia, Amerika, dan lalu Saudi Arabia yang saling datang ke Indonesia dan rupa-rupanya mereka mengaku yang lebih baik. Namun saya yakin secara tata krama Indonesia tidak mungkin akan terkalahkan. Dan jadi pada prinsipnya saya mengatakan betapa pentingnya nilai spiritual asli Nusantara untuk dilanjutkan untuk menata bangsa Indonesia ke depan. Nah, sesuai keilhaman saya, intinya bahwa setelah kepemimpinan Pak Jokowi hanya akan akeh geluduk langka udan, akeh udan langka banyu. Nah, lalu sebutan daripada luhur adalah si Raja Buntal. Saya tidak akan menjelekkan pengganti Pak Jokowi siapa dan bagaimana arahnya. Yang jelas saya mengatakan sesuai keilhaman saya, ya, bahwa setelah kepemimpinan Pak Jokowi hanya akan mendapat atau akan mengalami fase akeh gluduk langka udan, akeh udan langka banyu. Manakala tidak mau kembali kepada nilai spiritual asli Nusantara yang semestinya dijunjung tinggi dan menjadi sandangan atau diagem petuah leluhur ini untuk menata Nusantara, niscaya akan kacau yang selama-lamanya. Saya rasa demikian, terima kasih.